Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik, bulan yang sangat mulia, bulan yang tersimpan di dalamnya berbagai rahasia dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Maka di dalam bulan Ramadan ini, mari kita menyambut dengan atau melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan mengetahui keutamaan-keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini akan menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua ingin menjadi finalis-finalis Ramadan, ingin menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Maka mengetahui keutamaan Ramadan, keutamaan bulan ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hadza syahru Ramadan ja'akum." Ini adalah bulan Ramadan yang telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Wa tughallaku fihi abwabun nar. Dan ditutuplah pintu neraka. Wa tusalsalu fihi asyayatin. Dan syaitan itu dibelenggu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi orang yang beriman untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa pintu surga itu hukum asalnya ditutup, ya, sebelum dibuka oleh Nabi SAW. Tapi khusus bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Sebagaimana hukum asal pintu neraka itu terbuka, dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu syaitan, iblis, yang senantiasa mengganggu manusia. Begitu terasa di awal Ramadan, ya, orang begitu bersemangat, bahkan jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan, manusia menunggu bulan keberkahan itu. Dan begitu terasa animo serta semangat masyarakat di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bulan yang seperti bulan Ramadan ini, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Di mana pada hari-hari yang lain syaitan itu berkeliaran, ia mengganggu manusia, dan syaitan, ya, dalam hal ini iblis laknatullah alaih, telah memproklamirkan untuk menjadi penyesat bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah gelincirkan aku dari surgamu, maka saya akan
gelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kami akan mendatangi mereka, kami akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Dijadikan manusia terobsesi pada urusan dunia saja. Ya. Pikirannya, obsesinya hanya untuk kehidupan dunia. Ya. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, di mana manusia akan dilupakan dengan kehidupan akhirat. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Dari arah kanan mereka akan digoda, ya, untuk berbuat baik atau diajak berbuat baik, tapi digoda niat-niat baik tersebut. Dari arah kiri mereka akan digelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan paling minimal mereka mengambil yang kurang afdol dan meninggalkan yang afdol. Sebagaimana tingkatan-tingkatan cara iblis menggelincirkan manusia dan target-target iblis dan syaitan menggelincirkan manusia. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini, ya, ketika datang bulan Ramadan ada penyeru yang mengajak manusia untuk meninggalkan keburukan. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka mulailah di situ syaitan dibelenggu, ya, dan jin yang membangkang. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, falam yuftah min habab, dan tidak dibuka satu pintu pun dari pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min habab, dan dibukalah pintu surga, pintu-pintu surga, dan tidak ditutup satu pun dari pintu tersebut. Wa yunadi munadi, dan ada yang menyeru setiap malamnya, ya, kulla lailatin, setiap malamnya, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, ya, berdatanganlah, ya, kalian bersegeralah kalian. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang selama ini berbuat keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka, dan itu berlaku setiap malam. Bukan hanya 10 malam terakhir, ya, tapi setiap malam-malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari yang Allah merdekakan dari api neraka. Tentu mereka dimerdekakan dari api neraka bukan karena santai atau berleha-leha di bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah, ya, setan-setan yang membangkang itu. Wa fihi lailah khairu min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim, dan
di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan barang siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan pada malam itu sungguh, atau pada bulan itu, ya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang diharamkan dari kebaikan atau merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, tentu kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari syaitan, dari iblis yang senantiasa mengganggu manusia. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah kalian apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar bisa bermakna ketetapan, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejadian 1 tahun yang akan datang pada malam itu. Di antara makna qadar juga bermakna sempit. Begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi, ya, sehingga bumi ini terasa sempit dengan jumlah malaikat yang begitu banyak, ya, yang terus dari awal malam sampai akhir malam. Kemudian makna qadar yang ketiga juga bisa bermakna kemuliaan, karena begitu mulianya lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Kita akui bersama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwasanya ya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah, dan sebaik-baik mereka yang punya kesalahan adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini, ya, kita mau ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa manusia itu punya kesalahan. Bahkan kalau kita mengintrospeksi diri kita, ya, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun ini, dan kita berharap di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Orang yang beriman pun diperintahkan untuk banyak bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, syahrul maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kepada kita untuk kita senantiasa tidak putus asa, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa begitu banyak, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa. Dan ya, dalam hadis disebutkan laulam tudnibu, ya, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti satu kaum yang berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Sampai kapan kita bertobat? Sampai, ya, syaitan bosan untuk mengganggu kita. Makanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, ya, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair,
menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, di bulan Ramadan ini juga kesempatan bahwa kita untuk mendapatkan pahala haji dengan melaksanakan umrah di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Maka bagi jamaah kaum muslimin yang bisa umrah, melaksanakan umrah dengan pahala yang besar dan ibadah-ibadah yang begitu banyak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian di antara keutamaan yang lain di bulan Ramadan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sehingga Al-Quran dan Ramadan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Bahkan Nabi SAW setiap bulan Ramadan menyetorkan hafalan kepada Jibril, dan ketika beliau mau wafat, beliau menyetorkan 2 kali. Maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia dan pembeda dari kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat awal bulan, hilal di awal bulan, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan pada kita. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan itu. Dan bertakbirlah kepada Allah ala ma hadakum. Sebagaimana yang telah dicontohkan. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah syahrul Quran. Kesempatan kita untuk menghatamkan Al-Quran, mentadabburi makna-maknanya, mengamalkan tuntutan daripada ayat-ayat tersebut, memahami tafsir dan seterusnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kita harus memperhatikan bulan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dengan perbanyak bacaan Al-Quran. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak menu-menu ya bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebajikan, mulai sholat malamnya, mulai puasanya, mulai sedekahnya, mulai i'tikafnya, mulai umrahnya, dan begitu banyak menu-menu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang beriman. Maka siapa yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi orang yang merugi. Dan barang siapa yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna miman syahida Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa menyaksikan Lailatul Qadar tersebut. Allahumma ja'alna minal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menang, berhasil, sukses menjadi finalis dan pemenang bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Selamat mengamalkan amal ibadah di bulan Ramadan.
wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.